Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ASN dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini kita akan coba mempraktikkan bagaimana membuat tata naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah. Di mana sobat-sobat perlu ketahui bahwasanya sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2023 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, naskah dinas dibagi menjadi tiga, yaitu naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah naskah dinas korespondensi, yaitu naskah dinas korespondensi eksternal yang biasa kita praktekkan sehari-hari. Misalkan membuat surat ke suatu instansi atau dinas di luar instansi kita. Langkah pertama yang perlu sobat-sobat ASN lakukan adalah bahwasanya kertas yang kita gunakan adalah kertas berukuran A4, bukan F4 ya, tapi A4. Kemudian sobat-sobat harus memastikan bahwasanya batas kiri, batas kanan, batas bawah, dan batas atasnya sudah pas. Silakan sobat-sobat mengaturnya di menu page setup. Untuk batas atas, jika kita sudah tersedia kop surat seperti ini, ya, maka untuk mengawali pengetikan adalah 2 spasi setelah kop surat. Nah, apabila kita menggunakan kertas yang tidak ada kop surat seperti ini, di mana kop suratnya sudah nanti disediakan, itu kita mengawalinya adalah 2 cm dari batas tepi atas. Ya, 2 cm. Sini 2 cm, sebelah kanan dan kiri 3 cm. Dan batas bawah adalah 2,5 cm dari batas bawah. Selanjutnya, huruf yang kita gunakan adalah huruf Arial. Huruf Arial dengan ukuran huruf 12. Tidak boleh menggunakan huruf jenis yang lain. Itu huruf Arial. Baik sobat-sobat ASN, selanjutnya kita mulai pengetikan surat. Dimulai dengan penulisan tempat di mana surat dibuat, kemudian bulan dan tahun pembuatan surat tersebut. Ada yang membedakan dengan contoh tata naskah dinas yang lama, di mana terletak pada tujuan yang akan kita tuju, yaitu pada yang terhormatnya. Biasanya kita mengetikkannya sebelah kanan. Nah, sekarang berpindah ke sebelah kiri. Kemudian kita tuliskan nomor surat. Untuk nomor surat, sobat-sobat ASN, silakan berpedoman kepada Permendagri nomor 83 tahun 2022 tentang kodifikasi surat. Nah, kemudian sifat, lampiran, jika ada lampiran, kemudian hal. Nah, ini yang perlu sobat-sobat ASN perhatikan. Jangan sampai sobat-sobat ASN menuliskannya lagi perihal, tapi sudah harus kita rubah menjadi hal. Halnya apa? Misalkan di sini undangan sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak perlu ditebalkan dan tidak perlu digaris bawah. Cukup ditulis seperti ini. Kemudian tujuan surat yang terhormat, jika dia lebih dari satu tujuan dibuat seperti ini. Jika lebih dari 3, ya, lebih dari 3, maka kita bisa dibuat di lampiran. Ya. Posisinya adalah sejajar dengan atas. Biasanya kalau tata naskah dinas yang lama kita sejajar dengan
isi hal. Sekarang kita rata kiri kanan, ya, rata sebelah kiri. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan adalah penulisan nama pejabat, ya. Penulisan nama pejabat yang akan menandatangani surat tersebut. Ini contoh surat yang ditandatangani oleh salah satu kepala perangkat daerah. Ya. Jadi di sini sobat-sobat ASN harus menuliskan nama jabatannya secara lengkap. Ya, tidak boleh hanya kepala dinas atau kepala, tapi harus menuliskan seluruh jabatannya. Contoh di sini adalah Kepala Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian untuk nama ditulis adalah diawali huruf besar dan yang lainnya huruf kecil, ya. Kemudian dilengkapi dengan gelar, nama gelar. Kemudian selanjutnya adalah ditulis golongan, pangkat dan golongan, dan NIP. Dan tidak digaris bawah. Nah, setelah nama tidak perlu digaris bawah. Cukup seperti ini. Tidak perlu digaris bawah, ya. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah jika suratnya itu berjenis surat undangan, maka penulisannya seperti ini. Hari, tanggal, pukul, tempatnya diawali huruf kecil. Selanjutnya untuk tembusan penulisannya seperti ini. Tembusan titik 2, tidak perlu ditambah-tambahkan lagi. Misalkan tembusan disampaikan kepada yang terhormat, tidak perlu. Cukup menuliskan tembusan titik 2. Misalkan di sini Bupati Tanjung Jabung Timur. Seperti itu. Tembusan boleh lebih dari 1. Kemudian, biasanya kita sering membuat tembusan ini, misalkan Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak. Itu tidak perlu lagi. Di Muara Sabaknya tidak perlu lagi. Dan tidak perlu menuliskan arsip ataupun kalimat yang lain, misalkan sebagai laporan. Itu tidak perlu. Ya, tidak perlu lagi. Cukup nama jabatannya atau nama pejabat yang ditembuskan. Itu yang berkaitan dengan tata cara penulisan naskah dinas yang baik dan benar. Kemudian, bagaimana kalau kepala dinasnya tidak ada, maka bisa diwakilkan pejabat satu tingkat di bawahnya. Bagaimana penulisannya? Yaitu jika kepala dinasnya tidak ada, maka ditandatangani oleh pejabat satu tingkat di bawahnya dengan cara menuliskan atas nama A kecil titik N kecil titik Kepala Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sekretaris koma, seperti itu. Penulisan namanya juga sama, ada gelarnya, kemudian tidak digaris bawah. Kemudian tembusan titik 2 Bupati Tanjung Jabung Timur, 2 Kepala Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ini untuk menunjukkan siapa yang diatasnamakan. Bagaimana penulisan nama jabatan kalau sekretarisnya tidak ada? Kalau sekretarisnya juga tidak ada, ya, yang menandatangani adalah pejabat 2 tingkat di bawahnya, yaitu kepala bidang. Penulisannya seperti ini. A kecil titik N kecil titik Kepala Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekretaris, U kecil titik B kecil titik Kepala Bidang PKHPK, dibuat namanya, papan golongannya NIP. Kemudian tidak perlu digaris bawah. Seperti itu. Sobat-sobat ASN, begitulah untuk penulisan tata naskah dinas di lingkungan perangkat daerah. Kemudian untuk kop surat ukurannya adalah
tulisan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan tulisan nama perangkat daerah adalah harus diperhatikan berbanding 3/4. Ya. Perbandingannya adalah 3/4. Di atas 3, di bawah 4. Kemudian nama alamatnya, biasa kita di sini sering membuat Muara Sabak, itu tidak perlu kita tuliskan lagi Muara Sabaknya. Cukup nama, alamat, telepon, email, ataupun website yang ada. Ya. Cukup seperti ini. Tidak perlu dituliskan nama ibu kotanya. Untuk jenis huruf adalah menggunakan huruf Arial. Demikian sobat-sobat ASN dimanapun kalian berada, itulah tata cara untuk membuat naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah. Ada sedikit perbedaan dengan tata naskah dinas yang lama, dan ini harus segera kita sesuaikan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan-perubahan tersebut. Karena masih banyak ditemui dalam pembuatan tata naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah masih menuliskan perihal di sini. Itu harus kita hindari, kita harus merubahnya menjadi hal. Dan penulisan nama pejabat yang ada di sini sering masih di garis bawah. Setelah nama ini masih ditulis masih di garis bawah. Nah, ini harus dihapuskan. Kemudian nama pejabatnya masih menulis kepala, itu harus ditulis lengkap. Mungkin demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.